Jangan takut untuk sendirian. Menyendiri jauh lebih baik daripada berada di lingkungan yang buruk. Setiap orang, benda atau situasi dalam hidup kita membawa energi tertentu, dan tidak semua energi tersebut membawa dampak positif. Belajar untuk melepaskan berarti memahami bahwa bertahan pada yang lama akan menghalangi datangnya hal baru. Bayangkan hidup Anda seperti membersihkan rumah yang penuh dengan barang lama, memberikan ruang bagi cahaya dan udara segar untuk masuk. Video ini adalah undangan untuk menjelajahi seni melepaskan, proses transformasi yang melampaui sekadar kehilangan, membimbing Anda menuju kebebasan dan penemuan diri. Melepaskan bukan hanya tentang menghilangkan apa yang tidak lagi bermanfaat, tetapi juga merupakan tindakan pembaruan yang mendalam. Di sini, kita akan mengeksplorasi cara-cara cerdas dan efektif untuk melepaskan yang tak lagi berguna, menciptakan ruang bagi pengalaman, hubungan, dan peluang baru. Video ini ditujukan untuk Anda yang merasa terbebani oleh emosi berlebih, yang mendambakan kejernihan, kedamaian, dan tujuan hidup yang diperbarui. Mari kita temukan cara untuk memutuskan ikatan yang mengikat kita pada masa lalu dan merangkul kebebasan yang datang dengan melepaskan. Luangkan waktu untuk berjarak. Meluangkan waktu untuk berjarak bisa menjadi strategi efektif untuk melepaskan diri dari orang, situasi, atau hal-hal yang tidak lagi mendukung kesejahteraan Anda. Masa jeda ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan perspektif baru, menilai kembali emosi dan pikiran, serta memahami dampak hubungan atau situasi tersebut terhadap hidup Anda. Selama waktu ini, penting untuk melakukan aktivitas yang mendukung eksplorasi diri dan pertumbuhan pribadi. Ini bisa berupa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif, mengejar hobi yang mungkin sudah lama Anda abaikan, atau mencoba pengalaman baru yang memperluas pandangan hidup Anda. Berjarak tidak selalu berarti memutus hubungan selamanya. Ini lebih tentang memberikan diri Anda ruang yang dibutuhkan untuk bernapas, merenung, dan menyembuhkan. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa pandangan Anda terhadap orang atau situasi tersebut berubah, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih sehat dan matang tentang bagaimana melanjutkannya di masa depan. Ingatlah, proses melepaskan tidak terjadi dalam semalam dan membutuhkan kesabaran serta pemahaman terhadap diri sendiri. Izinkan diri Anda merasakan apa yang perlu dirasakan selama masa ini, tetapi juga berkomitmen untuk terus maju, mengutamakan kedamaian dan kebahagiaan Anda di atas segalanya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Memahami perbedaan antara apa yang benar-benar esensial bagi kehidupan dan kesejahteraan Anda, serta apa yang hanya sekadar keinginan dapat memberikan perspektif baru dan membantu meringankan beban emosional dari keterikatan yang tidak sehat. Kebutuhan adalah aspek fundamental yang mendukung keberlangsungan hidup dan kesehatan mental Anda, seperti makanan, tempat tinggal, cinta, dan rasa aman. Sementara itu, keinginan adalah hal-hal yang Anda inginkan, tetapi tidaklah penting bagi keberadaan atau kebahagiaan jangka panjang Anda. Keinginan seringkali dipengaruhi oleh emosi, tekanan sosial, atau kebiasaan. Untuk mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan, lakukan analisis yang jujur terhadap hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini untuk hidup atau bahagia? Atau apakah ini hanya sesuatu yang saya inginkan demi kenyamanan atau kesenangan sesaat? Dengan menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mulai mengidentifikasi area dalam hidup Anda di mana keinginan mungkin menyamar sebagai kebutuhan.
menciptakan keterikatan yang tidak perlu. Lebih jauh lagi, dengan memahami kebutuhan sejati Anda dapat mulai menghargai apa yang sudah Anda miliki alih-alih terus mencari sesuatu yang lebih atau lebih baik. Ini bukan berarti Anda harus menolak semua keinginan, tetapi lebih kepada mengenali dan menerima bahwa mereka bukanlah hal esensial untuk kebahagiaan Anda. Berlatih bersyukur juga dapat membantu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan fokus pada apa yang Anda miliki dan hal-hal yang benar-benar penting, Anda dapat menemukan kepuasan dalam kebahagiaan sederhana, mengurangi dorongan untuk selalu menginginkan lebih. Bersikap rasional secara ketat. Untuk melepaskan, penting untuk memisahkan emosi dari situasi dan mengevaluasinya secara logis dan berdasarkan fakta. Mulailah dengan melakukan analisis objektif terhadap keuntungan dan kerugian dari hubungan atau situasi tersebut. Buat daftar manfaat nyata dan kemungkinan dampak negatifnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini membantu pertumbuhan saya? Apakah ini selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup saya? Apa konsekuensi nyata jika saya mempertahankan hubungan atau situasi ini? Bersikap rasional secara ketat juga berarti mengenali dan menantang pembenaran atau alasan yang Anda buat sendiri. Seringkali kita mempertahankan orang atau hal tertentu dalam hidup kita karena kebiasaan, ketakutan akan kesepian, atau rasa tidak aman. Dengan menantang alasan-alasan ini melalui logika yang jelas, Anda dapat mulai melihat situasi tersebut dari sudut pandang yang lebih jernih. Selain itu, pertimbangkan alternatif dan solusi untuk situasi Anda saat ini. Ini bisa mencakup menetapkan tujuan baru, mencari bentuk kebahagiaan dan kepuasan yang berbeda, atau menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali Anda dan sudah waktunya untuk melanjutkan. Pendekatan rasional bukan berarti Anda harus menekan atau mengabaikan emosi Anda. Sebaliknya, ini melibatkan menyeimbangkan reaksi emosional Anda dengan evaluasi yang hati-hati dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang ada. Dengan cara ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih sehat dan terinformasi tentang kapan dan bagaimana melepaskan. Penerimaan terhadap perubahan. Mengadopsi sikap menerima terhadap perubahan adalah langkah penting dalam proses melepaskan. Perubahan, baik yang diinginkan maupun tidak, adalah sesuatu yang konstan dalam kehidupan. Perubahan membawa peluang, tantangan, dan perspektif baru. Memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari pengalaman manusia, membantu kita mengurangi perlawanan dan keterikatan pada orang, benda, atau situasi tertentu. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu di sekitar kita selalu berubah, kita mulai lebih menghargai momen saat ini, belajar menikmati orang dan pengalaman selagi mereka ada. Pemahaman ini tidak hanya mengurangi rasa sakit saat melepaskan, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menyambut babak baru kehidupan dengan keterbukaan dan rasa ingin tahu. Menerima perubahan berarti menyadari bahwa hidup kita terdiri dari serangkaian fase, dan setiap fase memiliki nilai serta pelajaran tersendiri untuk ditawarkan. Dengan memahami ini, kita bisa melepaskan apa yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita, menciptakan ruang untuk pengalaman baru yang memperkaya hidup. Dengan merangkul perubahan sebagai bagian penting dari kehidupan, kita membangun fleksibilitas, ketahanan, dan kedamaian batin yang membantu kita melalui berbagai transisi hidup. Ini adalah langkah penting dalam melepaskan dengan penuh kebijaksanaan dan percaya diri, memungkinkan kita mengalir bersama kehidupan, bukan melawannya. Fokus pada kebutuhan esensial Anda.
Fokus pada kebutuhan esensial adalah strategi efektif untuk melepaskan diri dari orang, benda, atau situasi yang tidak memberikan nilai signifikan dalam hidup Anda. Dengan mengevaluasi kembali apa yang benar-benar penting, Anda dapat memperoleh perspektif yang lebih jelas tentang prioritas Anda dan apa yang layak mendapatkan energi serta perhatian Anda. Identifikasi kebutuhan dasar Anda, seperti kesehatan, rasa aman, cinta, dan harga diri. Bandingkan kebutuhan ini dengan keinginan yang mungkin telah menjadi sumber keterikatan Anda. Dalam banyak kasus, analisis ini akan menunjukkan bahwa sebagian besar waktu dan energi Anda terbuang pada hal-hal yang tidak memberikan kontribusi berarti pada kesejahteraan Anda. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang esensial, Anda membebaskan ruang mental dan emosional, memungkinkan pengalaman baru dan hubungan yang lebih bermakna untuk hadir dalam hidup Anda. Fokuslah pada pemenuhan kebutuhan mendasar ini, dan Anda akan menemukan bahwa melepaskan hal-hal yang kurang penting akan terjadi secara alami. Reorientasi ini tidak hanya membantu Anda mendefinisikan ulang prioritas Anda, tetapi juga memberikan rasa kebebasan yang lebih besar, memungkinkan Anda untuk menjalani hidup dengan fokus yang lebih jelas dan tujuan yang lebih terarah. Pahami ketidakkekalan. Menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup, termasuk orang, bersifat sementara dapat membantu meringankan cengkeraman emosional dan mental yang kita miliki terhadap mereka. Pemahaman ini didasarkan pada kenyataan bahwa sifat dasar kehidupan adalah mengalir dan berubah. Dengan menginternalisasi bahwa tidak ada situasi atau hubungan yang benar-benar tetap dan bahwa semuanya selalu mengalami transformasi, Anda mulai menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan daripada melawannya. Hal ini membantu mengurangi rasa takut, kecemasan, dan kesedihan yang seringkali muncul saat menghadapi kehilangan atau perubahan. Selain itu, kesadaran akan ketidakkekalan dapat meningkatkan penghargaan Anda terhadap saat ini. Anda akan lebih menghargai orang, momen, dan hal-hal selagi mereka hadir dalam hidup Anda, tanpa terlalu terikat pada mereka. Berlatih melepaskan tidak berarti menjadi acuh tak acuh atau berjarak, melainkan membangun cinta yang bebas dari sikap, memiliki dan keterlibatan yang sadar tanpa ekspektasi yang kaku. Merenungkan ketidakkekalan juga mendorong rasa syukur dan penerimaan, karena Anda mulai menerima kehidupan dan pengalamannya apa adanya, bukan seperti yang Anda harapkan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, Anda perlahan belajar melepaskan keterikatan berlebih dan menerima aliran kehidupan dengan lebih damai dan terbuka. Cari pengalaman baru. Rasa nyaman dengan hal-hal yang sudah familiar memang menyenangkan, tetapi seringkali justru membuat Anda terjebak dalam pola perilaku dan hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan pribadi Anda. Dengan mencari minat, aktivitas, dan interaksi sosial baru, Anda dapat menghadirkan keragaman dan kesegaran dalam hidup yang secara alami akan mengurangi keterikatan pada hal-hal yang lama. Pencarian ini dapat mengambil banyak bentuk, seperti mempelajari keterampilan baru, bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi, atau bergabung dengan komunitas atau kelompok sosial yang berbeda. Setiap pengalaman baru adalah kesempatan untuk menemukan sisi diri yang belum Anda kenal dan memahami lebih dalam apa yang benar-benar memberikan makna serta kebahagiaan dalam hidup Anda. Selain itu, dengan membuka diri terhadap lingkungan dan orang-orang baru, Anda memperoleh perspektif dan ide-ide segar yang dapat membantu mengevaluasi kembali pandangan Anda terhadap situasi
atau hubungan sebelumnya. Hal ini tidak hanya mempermudah proses melepaskan, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup Anda, menjadikan Anda lebih tangguh dan adaptif menghadapi perubahan di masa depan. Mencari pengalaman baru adalah langkah penting dalam proses melepaskan, karena ini membantu Anda menciptakan kehidupan yang lebih penuh makna, memperluas wawasan, dan membangun ketahanan emosional yang lebih kuat. Latih refleksi harian. Meluangkan waktu untuk secara sadar merenungkan prioritas Anda setiap hari dapat membantu mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya memenuhi ruang mental serta emosional tanpa memberikan nilai nyata. Mulailah dengan menyisihkan momen tenang setiap hari untuk duduk dan merenung. Ini bisa dilakukan di pagi hari untuk menetapkan niat Anda, atau di malam hari untuk merenungkan pengalaman dan pelajaran hari itu. Selama waktu ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya hargai dalam hidup? Tujuan apa yang sedang saya kejar? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang saya pertahankan meskipun tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan atau pertumbuhan pribadi saya? Gunakan jurnal untuk mencatat pikiran dan perasaan Anda. Menulis dapat membantu memperjelas ide-ide Anda dan mengidentifikasi pola dalam perilaku atau sikap Anda. Dengan meninjau kembali catatan ini secara berkala, Anda dapat melacak kemajuan Anda dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Refleksi harian juga mendorong pemahaman dan penerimaan diri. Seiring waktu, Anda akan mulai menyadari aspek-aspek dalam hidup yang membutuhkan perubahan dan dapat membuat keputusan yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan tujuan sejati Anda. Selain itu, refleksi harian membantu memupuk rasa syukur. Dengan fokus pada apa yang Anda miliki dan apa yang telah Anda capai, alih-alih pada apa yang hilang atau belum tercapai, Anda akan membangun sikap kepuasan dan kebahagiaan yang secara alami mengurangi keterikatan pada hal-hal eksternal. Identifikasi keterikatan yang tidak sehat. Untuk dapat melepaskan diri dari orang, benda, atau situasi, langkah pertama yang penting adalah mengenali keterikatan yang merugikan kesejahteraan Anda. Proses ini membutuhkan pengamatan yang cermat dan jujur terhadap interaksi, perasaan, dan reaksi Anda sehari-hari terhadap berbagai aspek kehidupan. Tanyakan pada diri sendiri, apa atau siapa yang menguras energi saya secara negatif? Apakah ada situasi atau benda yang memicu perasaan tidak nyaman, sedih, atau cemas tanpa alasan yang jelas? Setelah keterikatan yang tidak sehat ini diidentifikasi, analisis dampaknya terhadap hidup Anda. Pertimbangkan bagaimana kualitas hidup Anda dapat meningkat jika pengaruh negatif tersebut dikurangi atau dihilangkan. Proses ini mungkin melibatkan refleksi mendalam terhadap keyakinan lama, pola perilaku, atau ekspektasi yang mungkin sudah tidak relevan atau tidak lagi bermanfaat. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana tindakan. Ini bisa berupa menetapkan batasan yang sehat, mengungkapkan kebutuhan Anda dengan jelas, atau bahkan memutus hubungan jika diperlukan. Rencana ini juga dapat mencakup mengubah lingkungan Anda, membuang benda yang membawa kenangan buruk, atau berkomitmen pada hobi dan aktivitas baru yang lebih selaras dengan nilai dan tujuan Anda saat ini. Identifikasi dan tindakan ini bukan hanya membantu melepaskan keterikatan yang merugikan, tetapi juga membuka jalan untuk kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Tetapkan batasan pada keinginan Anda. Menetapkan batasan terhadap keinginan adalah langkah penting untuk menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan atau harapkan dapat kita miliki. Ini adalah realitas yang dialami oleh semua orang,
tetapi menjadi masalah ketika kita menjadi tawanan dari keinginan tersebut, terlalu fokus pada apa yang tidak dapat kita capai, yang pada akhirnya menimbulkan rasa frustrasi, ketidakpuasan, dan rasa kurang berharga. Langkah pertama adalah merenungkan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah apa yang Anda inginkan benar-benar esensial untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Anda, atau hanya keinginan sesaat yang tidak memiliki dampak jangka panjang. Dengan membuat perbedaan ini, Anda mungkin menyadari bahwa banyak keinginan Anda sebenarnya tidak sepenting yang Anda kira. Selanjutnya, latih rasa syukur terhadap apa yang sudah Anda miliki. Dengan berfokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda, bahkan yang kecil atau tampak sepele, Anda dapat mengurangi pentingnya keinginan yang belum terpenuhi. Ini tidak hanya meningkatkan suasana hati dan kepuasan hidup, tetapi juga mengalihkan perhatian Anda dari kekurangan menuju hal-hal yang positif. Strategi lain yang efektif adalah menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Alih-alih bercita-cita untuk sesuatu yang sulit dijangkau, fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda raih dengan sumber daya yang sudah Anda miliki. Ini menciptakan rasa pencapaian dan kemajuan, mengurangi rasa kekurangan, dan meningkatkan harga diri. Akhirnya, belajar untuk berkata tidak pada diri sendiri adalah bagian penting dari menetapkan batasan. Menolak keinginan sesaat dapat berarti berkata ya pada kedamaian pikiran yang lebih tahan lama dan kebebasan sejati. Dengan menetapkan batasan pada keinginan Anda mendapatkan kendali yang lebih besar atas kehidupan emosional dan material Anda, memungkinkan Anda melepaskan dengan lebih efektif dan menciptakan kesejahteraan yang lebih mendalam. Jelajahi kreativitas Anda. Melibatkan diri dalam aktivitas kreatif adalah cara yang sangat efektif untuk melepaskan diri dari orang, benda, atau situasi yang tidak lagi mendukung kesejahteraan Anda. Kreativitas memberi Anda ruang untuk mengekspresikan diri dengan cara baru dan menemukan aspek unik dari kepribadian Anda. Dengan fokus pada proses menciptakan sesuatu, Anda mengalihkan energi dari kekhawatiran atau keterikatan yang tidak sehat menuju sesuatu yang konstruktif dan bermakna secara pribadi. Mulailah dengan mengidentifikasi aktivitas yang memicu semangat dan kreativitas Anda, seperti melukis, menulis, membuat musik, menari, fotografi, atau bentuk seni lainnya. Jangan khawatir tentang hasil akhirnya atau penilaian dari orang lain. Tujuan utama dari eksplorasi kreatif ini adalah terlibat dalam prosesnya dan membiarkan ekspresi Anda mengalir secara alami. Kreativitas juga dapat berfungsi sebagai alat terapi, membantu Anda memproses emosi, pengalaman, dan pikiran dengan cara yang seringkali sulit diungkapkan melalui kata-kata. Dengan meluangkan waktu untuk aktivitas kreatif, Anda mendapatkan saluran untuk melepaskan emosi yang terpendam, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Selain itu, dengan berfokus pada proyek kreatif, Anda dapat merasakan pencapaian dan kepercayaan diri. Ini sangat membebaskan, terutama jika Anda sedang berjuang untuk melepaskan hubungan atau situasi yang merusak harga diri Anda. Kreativitas juga mendorong eksperimen dan keberanian menghadapi kegagalan, mengajarkan bahwa kesalahan dan jalan memutar adalah bagian alami dari pertumbuhan dan pembelajaran. Dorong diri Anda untuk mencoba berbagai bentuk seni dan aktivitas kreatif, bahkan yang berada di luar zona nyaman Anda. Ini tidak hanya memperluas wawasan Anda, tetapi juga membantu Anda menemukan minat dan gairah baru yang semakin memperkuat proses melepaskan. Cintai dan terima kenyataan.
Ini adalah salah satu langkah yang paling menantang, namun juga paling membebaskan dalam proses melepaskan. Mencintai dan menerima kenyataan berarti mengakui serta menerima keadaan tanpa mencoba mengubah, melawan, atau berharap hal itu berbeda. Alih-alih melawan apa yang terjadi, belajarlah untuk mengikuti aliran peristiwa dan keadaan dalam hidup. Penerimaan ini bukan berarti menyerah atau pasrah, tetapi memahami secara mendalam bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita menerima kenyataan sebagaimana adanya, kita melepaskan energi yang sebelumnya dihabiskan untuk melawan dan menyangkal. Ini memberi kita ruang untuk fokus pada apa yang dapat kita ubah, reaksi dan sikap kita terhadap situasi tersebut. Mencintai fakta juga berarti mengembangkan belas kasih untuk diri sendiri dan orang lain. Sadarilah bahwa semua orang melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan sumber daya yang mereka miliki pada saat itu. Dengan menerima orang dan situasi tanpa menghakimi, Anda menciptakan kedamaian batin yang sangat diperlukan untuk proses melepaskan. Langkah ini mendorong Anda untuk hidup dengan rasa syukur atas apa yang Anda miliki saat ini, bukan terjebak dalam apa yang seharusnya atau yang telah hilang. Dengan mencintai dan menerima kenyataan, Anda membebaskan diri dari beban masa lalu dan membuka jalan menuju kebahagiaan serta ketenangan yang lebih besar. Fokus pada kontrol internal. Proses melepaskan seringkali dimulai dengan menyadari bahwa kita dapat mengontrol tindakan dan reaksi kita sendiri, tetapi tidak bisa mengendalikan orang lain atau keadaan eksternal. Pemahaman ini membawa ketenangan dan kejernihan karena memungkinkan Anda untuk memusatkan perhatian pada apa yang berada dalam jangkauan Anda, sambil menerima hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Dengan fokus pada kontrol internal, Anda dapat bekerja untuk meningkatkan harga diri, menetapkan tujuan pribadi, dan mengadopsi sikap yang lebih positif terhadap kehidupan. Ini bukan berarti menjadi pasif saat menghadapi tantangan, melainkan memilih untuk merespons dengan cara yang seimbang dan konstruktif. Menjaga kedamaian batin dan keseimbangan emosional, bahkan di saat ketidakpastian atau ketika dihadapkan pada situasi sulit, memungkinkan Anda untuk tetap teguh pada jalur pertumbuhan pribadi. Pendekatan ini juga membantu Anda menghindari terjebak dalam reaksi emosional yang tidak sehat terhadap hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Dengan memusatkan perhatian pada diri sendiri, Anda tidak hanya menjadi lebih kuat dan lebih mandiri, tetapi juga lebih mampu melepaskan keterikatan pada orang, benda, atau situasi yang tidak lagi selaras dengan nilai dan tujuan Anda. Hadapi ketakutan Anda. Melepaskan seringkali melibatkan menghadapi ketakutan yang mendasari keterikatan kita, entah itu rasa takut akan kesepian, kegagalan, penolakan, atau perubahan. Mengenali dan memahami ketakutan-ketakutan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Langkah ini membutuhkan refleksi mendalam, menulis jurnal, atau bahkan terapi untuk menggali akar ketakutan Anda dan memahami bagaimana ketakutan tersebut memengaruhi perilaku serta keputusan Anda. Dengan menyadari keberadaan ketakutan tersebut, Anda dapat mulai mempertanyakan validitasnya. Apakah ketakutan ini masih relevan dengan hidup Anda saat ini, ataukah berasal dari pengalaman masa lalu atau keyakinan yang membatasi? Menghadapi ketakutan juga berarti mengambil tindakan dengan keberanian. Ini bisa berupa menempatkan diri Anda dalam situasi yang biasanya Anda hindari, berlatih afirmasi diri ketika merasa tidak aman, atau sekadar mengizinkan diri Anda merasakan ketidaknyamanan tanpa berusaha menghindarinya.
Setiap langkah yang Anda ambil untuk menghadapi ketakutan Anda akan memperkuat ketangguhan dan keberanian Anda. Saat Anda menghadapi ketakutan, Anda akan menyadari bahwa banyak keterikatan hanyalah cara untuk menghindari rasa tidak aman tersebut. Dengan melepaskan ketakutan ini, Anda menjadi lebih mampu melepaskan diri dari orang, benda, atau situasi yang tidak lagi mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Hal ini tidak hanya mempermudah proses melepaskan, tetapi juga memberikan kebebasan serta keaslian yang lebih besar dalam hidup Anda. Kembangkan ketahanan terhadap kesulitan. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit dari kemunduran atau kesulitan, dan ini menjadi elemen penting dalam proses melepaskan. Dengan belajar menjadi tangguh, Anda tidak hanya mampu menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan di masa depan. Ketahanan dimulai dengan menerima situasi apa adanya tanpa langsung menilainya sebagai negatif atau tidak dapat diatasi. Pandangan ini membantu Anda mengurangi reaksi emosional berlebihan dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Perkuat jaringan dukungan Anda dengan berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang dapat dipercaya. Lingkungan yang suportif memberi Anda kekuatan tambahan untuk menghadapi masa sulit. Selain itu, kembangkan pola pikir positif dengan berfokus pada pelajaran yang didapat daripada terjebak dalam perasaan kegagalan atau kekecewaan. Tetapkan tujuan yang realistis dan rayakan pencapaian kecil sebagai bagian dari perjalanan Anda menuju pemulihan. Hal ini membantu membangun rasa percaya diri dan momentum, memungkinkan Anda untuk melangkah maju dengan lebih yakin. Dengan membangun ketahanan, Anda menjadi lebih adaptif dan mampu menghadapi kesulitan tanpa bergantung secara berlebihan pada orang, benda, atau situasi yang tidak lagi mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan Anda. Ketahanan tidak hanya membantu Anda melepaskan dengan lebih mudah, tetapi juga memberi Anda kekuatan untuk menjalani hidup dengan keyakinan dan kedamaian. Bangun hubungan yang sehat. Menginvestasikan waktu dan energi dalam hubungan yang mendukung pertumbuhan bersama adalah langkah penting dalam melepaskan keterikatan yang tidak sehat. Ini melibatkan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung tujuan Anda, menghormati batasan Anda, dan mendorong kesejahteraan Anda. Hubungan yang sehat tidak hanya berarti mencari teman atau pasangan baru, tetapi juga mengevaluasi dan, jika perlu, membentuk ulang hubungan yang sudah ada. Hubungan yang sehat ditandai oleh komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan pertukaran dukungan yang seimbang. Mereka membuat kita merasa dihargai, dimengerti, dan aman, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi. Sebaliknya, hubungan yang toksik atau berat sebelah dapat memperburuk pola keterikatan yang tidak sehat, menghambat pertumbuhan Anda. Dengan berinvestasi dalam hubungan yang selaras dengan nilai dan tujuan Anda mulai menyadari nilai diri Anda sendiri dan mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat. Langkah ini mungkin melibatkan penetapan batasan baru, mengomunikasikan kebutuhan Anda dengan lebih efektif, atau dalam beberapa kasus, menjaga jarak dari orang-orang yang menguras energi Anda atau tidak menghargai Anda. Membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat membutuhkan usaha dan kesadaran diri. Ini adalah proses berkelanjutan dari memberi dan menerima, memahami dan dipahami. Dengan memupuk koneksi positif ini, Anda menjadi lebih mampu melepaskan keterikatan yang berbahaya
dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memperkaya hidup Anda. Renungkan warisan yang ingin Anda tinggalkan. Merenungkan warisan yang ingin Anda tinggalkan dapat menjadi motivasi yang kuat untuk melepaskan keterikatan yang tidak sehat. Ketika Anda menyadari bahwa beberapa keterikatan saat ini mungkin tidak selaras dengan tujuan jangka panjang Anda akan lebih mudah membuat keputusan untuk berubah. Memikirkan tentang warisan yang ingin Anda tinggalkan mendorong Anda untuk mengevaluasi prioritas, perilaku, dan hubungan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah apa yang saya lakukan sekarang, orang-orang yang saya pilih untuk bersama, dan hal-hal yang saya pegang erat benar-benar berkontribusi pada jejak yang ingin saya tinggalkan di dunia ini. Refleksi ini membantu Anda mengidentifikasi hal-hal yang bersifat dangkal atau merugikan, sehingga Anda dapat lebih fokus pada apa yang benar-benar penting untuk misi hidup Anda. Dengan menempatkan perhatian pada warisan yang ingin Anda bangun, Anda mendapatkan kejelasan tentang apa yang berharga dan layak untuk mendapatkan waktu serta energi Anda. Proses ini mempermudah untuk melepaskan elemen-elemen yang tidak relevan atau menjadi penghalang bagi tujuan yang lebih besar. Selain itu, merenungkan warisan Anda juga mendorong Anda untuk hidup dengan lebih sengaja, membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai Anda, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan mengingat dampak jangka panjang dari tindakan Anda dapat lebih mudah melepaskan keterikatan yang tidak penting dan lebih berkomitmen pada hal-hal yang membawa nilai serta tujuan sejati dalam hidup Anda. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan membantu Anda dalam proses melepaskan hal-hal yang tidak lagi mendukung kebahagiaan dan pertumbuhan Anda. Ingatlah, melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memberi ruang bagi peluang dan pengalaman yang lebih baik untuk masuk ke dalam hidup Anda. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan pemikiran dan kebijaksanaan Anda di kolom komentar. Diskusi ini bisa menjadi langkah awal yang berarti untuk saling mendukung dalam perjalanan menuju kebebasan dan ketenangan. Jika Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol suka. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah kuat dalam menghadapi setiap perjalanan hidup. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu lagi.